Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas B akan mempresentasikan kasus farmakoepidemiologi tentang gambaran epidemiologi kasus leptospirosis di Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Wafik Aziza Siga dengan NIM 192521620. Saya Jumrah dengan NIM 192521588. Saya Fitriani dengan NIM 192531636. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas farmakoepidemiologi yang diampu oleh Ibu dosen apoteker Harni Sartika Kamarudin SSI MSI. Leptospirosis merupakan penyakit zoonosa yang disebabkan oleh infeksi bakteri yang berbentuk spiral dari genus Leptospira yang patogen yang menyerang hewan dan manusia. Penularan leptospirosis pada manusia ditularkan oleh hewan yang terinfeksi kuman Leptospira yang biasanya masuk melalui konjungtif atau kulit yang terluka. Pada kulit yang utuh, infeksi dapat pula terjadi apabila seseorang kontak dengan air, tanah, dan tanaman yang terkontaminasi urin tikus atau hewan lain seperti anjing, kucing, dan lain-lain yang sakit leptospirosis dalam waktu yang lama. Selanjutnya, status kesehatan populasi. Populasi pada penelitian ini adalah semua kasus leptospirosis yang dilaporkan dari seluruh kecamatan se-Boyolali pada tahun 2012 sampai 2015. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua kasus leptospirosis di seluruh kecamatan di Boyolali tahun 2012 sampai 2015 yang berjumlah 47 kasus. Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali. Baik, selanjutnya distribusi penyakit leptospirosis. Berdasarkan variabel orang, penderita leptospirosis di Kabupaten Boyolali menyebar di berbagai kelompok umur dari remaja hingga lansia. Berikut adalah distribusi kasus leptospirosis di Kabupaten Boyolali menurut kelompok umur penderita. Kasus leptospirosis di Kabupaten Boyolali tahun 2012 sampai 2015 pada umumnya banyak diderita oleh orang dewasa. Kasus paling banyak terjadi pada kelompok umur 26 sampai 45 tahun, yaitu sebesar kasus yang paling sedikit terjadi pada kelompok umur 12 sampai 25 tahun, yaitu sebesar 8,5%. Adapun distribusi kasus leptospirosis di Kabupaten Boyolali menurut jenis kelamin, yaitu sebagai berikut. Presentasi kasus leptospirosis di Kabupaten Boyolali tahun 2012 sampai 2015 menurut jenis kelamin lebih banyak terjadi pada jenis kelamin laki-laki, yaitu sebesar 70% atau jumlah orang 33. Sedangkan presentasi leptospirosis pada perempuan sebesar 30% atau 14 orang. Berikutnya, adapun distribusi kasus leptospirosis di Kabupaten Boyolali menurut pekerja sebagai berikut. Kasus leptospirosis di Kabupaten Boyolali pada tahun 2012 sampai 2015 paling banyak terjadi pada petani, yakni sebesar 44,7% atau 21 orang, sedangkan terjadi pada jenis pekerja pedagang dan pelajar yaitu sebesar 2,1% atau 1 orang. Selanjutnya, berdasarkan variabel waktu, penyebaran leptospirosis banyak terjadi pada musim hujan, terutama pasca banjir. Karena ketika banjir, baik tikus rumah, tikus werok maupun tikus sawah menyebar ke pemukiman penduduk. Selain itu, pada musim hujan juga banyak ditemukan genangan air yang terkontaminasi oleh bakteri penyebab leptospirosis di Kabupaten Boyolali pada tahun 2012 sampai 2015. Menurut waktu kejadian dapat kita lihat gambar sebagai berikut. Distribusi jumlah kasus leptospirosis berdasarkan tahun paling banyak terjadi pada
tahun 2014 yaitu 21 kasus dan paling sedikit terjadi pada tahun 2012 yaitu 2 kasus. Sedangkan untuk angka insiden kumulatif menurut bulan kejadian paling tinggi terjadi di bulan Maret tahun 2014 dan 2015 dengan angka insiden kumulatif sebesar 0,6 per 100.000 penduduk. Selanjutnya berdasarkan variabel tempat. Leptospirosis dapat terjadi salah satunya karena faktor lingkungan. Kabupaten Boyolali terbagi menjadi beberapa wilayah, kecamatan yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Berikut ada distribusi leptospirosis menurut kecamatan. Pada tahun 2012 sampai 2015, angka kejadian leptospirosis paling banyak terjadi di Kecamatan Nagosari dengan presentasi 34% atau 16 kasus dan paling sedikit di Kecamatan Kamusu serta Kecamatan Musuh dengan presentasi sebesar 2,1% yaitu 1 kasus. Selain dibagi menjadi kecamatan, wilayah penyebaran leptospirosis di Kabupaten Boyolali juga dibagi berdasarkan wilayah kerja puskesmas yaitu sebagai berikut. Berdasarkan gambar di atas, kasus leptospirosis tertinggi terjadi di wilayah kerja puskesmas Nogosari dengan presentasi 34% atau 16 kasus. Sedangkan terendah terjadi di wilayah kerja puskesmas Kumusu 1, puskesmas Buyundo 1, puskesmas Sawit 1, dan puskesmas Musuh 1 dengan presentasi 2,1 atau 1 kasus. Langsung saja kita ke penyebab penyakit leptospirosis. Penyakit ini adalah penyakit yang menular yang disebabkan oleh bakteri Leptospira interrogans. Penyakit ini merupakan penyakit infeksi yang ditularkan dari hewan ke manusia atau zoonosis. Pada dasarnya penyakit ini merupakan infeksi pada hewan. Infeksi pada manusia terjadi secara kebetulan karena tidak sengaja kontak dengan material yang tercemar oleh bakteri leptospirosis. Manusia terinfeksi melalui kontak langsung dengan urin, darah, atau jaringan hewan yang terinfeksi dan kontak tidak langsung melalui lingkungan yang terkontaminasi. Bakteri Leptospira masuk ke dalam tubuh manusia melalui membran mukosa atau luka lecet di kulit. Selanjutnya, bakteri Leptospira menginvasi epitel penderita dan akan berproliferasi serta menyebar ke organ sasaran. Masa inkubasi leptospirosis berlangsung pendek antara 4 sampai 19 hari dengan rata-rata 10 hari. Penyakit ini bersifat akut dan menyebabkan risiko kematian cukup tinggi. Jadi, di sini kami akan memberitahukan usaha pencegahan untuk mengontrol terjadinya leptospirosis. Penyakit ini merupakan penyakit yang sangat berhubungan dengan lingkungan. Faktor lingkungan yang sangat berperan dalam kejadian leptospirosis adalah sanitasi rumah. Sanitasi rumah dapat dikatakan baik apabila memenuhi salah satu kriteria rumah sehat, yaitu memenuhi persyaratan pencegahan penularan penyakit antara lain penghuni rumah dengan penyediaan air bersih, pengelolaan tinja, dan limbah rumah tangga. Bebas vektor penyakit dan tikus, kepadatan hunian yang tidak berlebihan, cukup sinar matahari pagi, dan terlindungnya makanan, minuman dari pencemaran, di samping pencahayaan dan penghawaan yang cukup. Pengobatan leptospirosis tergantung pada tingkat keparahannya. Bagi penderita leptospirosis ringan, pengobatannya berupa tablet doxycycline dengan dosis 100 mg diminum 2 kali sehari selama 7 hari. Sedangkan bagi penderita leptospirosis sedang dan atau berat, pengobatannya berupa penisilin G intravena dengan dosis 1,5 mU setiap 6 jam selama 7 hari. Selanjutnya, solusi yang dapat kami sampaikan dari kasus ini ialah perlu dilakukan
penyuluhan di masyarakat terutama pada petani terkait cara pencegahan penularan leptospirosis ini agar terhindar dari bahaya leptospirosis ini.